Baik, selamat malam. Saya mengucapkan kepada saudara-saudari semua yang telah hadir dan telah menyempatkan waktunya untuk bisa mendengarkan akan firman Tuhan pada hari ini. Saya berterima kasih untuk kehadiran semua saudara-saudara. Kiranya pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan judul yang saya ambil adalah buku yang tak tertandingi. Tapi sebelum itu, marilah kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami. Karena kami rindu mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Karena hamba-Mu akan berbicara tentang firman-Mu. Kiranya dengan apa yang hamba-Mu sampaikan bisa diterima dan bisa tertanam dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami orang berdosa. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saya akan ulangi lagi pada hari ini. Judul firman Tuhan yang saya ambil adalah buku yang tak tertandingi. Perlu kita ketahui bersama-sama mengenai apa itu buku yang tak tertandingi. Kita sebagai manusia sering kita berpikir bahwa buku yang tidak tertandingi, banyak sekali buku-buku yang tidak tertandingi. Benar? Itulah yang membuat kita sehingga kita bisa mengetahui berbagai banyak buku mengenai buku yang tak tertandingi. Tetapi pada hari ini saya sendiri akan berbicara. Kita akan fokuskan pikiran kita mengenai apa itu buku yang tak tertandingi. Seperti kita lihat di layar sudah situ mengatakan bahwa buku yang tak tertandingi adalah Alkitab. Seperti yang kita lihat, buku yang tak tertandingi adalah Alkitab. Seperti yang saya pegang saat ini. Ini adalah buku yang tak tertandingi. Tetapi sering orang berpikir bahwa buku yang tak tertandingi adalah buku novel, buku majalah, buku dan berbagai banyak buku yang sering orang berpikir bahwa buku yang tak tertandingi adalah buku-buku yang tadi saya sebutkan. Tapi saudara-saudara pada hari ini kiranya marilah kita memfokuskan pikiran kita. Bagaimana kita mengetahui bahwa apa itu buku yang tak tertandingi. Buku yang tak tertandingi adalah Alkitab, Holy Bible, di mana firman Tuhan, semua suka duka, setiap pengalaman, setiap cerita yang terjadi di masa lampau, semuanya diceritakan di dalam buku ini. Kita sendiri mengetahui bahwa penulis buku atau penulis Alkitab ini, Tuhan sendiri yang mengirimkan Roh Kudusnya kepada orang-orang untuk menuliskan akan Alkitab ini. Apakah saudara dan saya kita masih meragukan tentang buku yang saya pegang ini? Apakah saudara dan saya masih meragukan tentang buku tentang Alkitab? Ini adalah Alkitab. Sering kita menyebutkannya adalah senjata orang Kristen. Sering kita kalau melakukan sesuatu, ketika tentara ketika mau melakukan suatu pekerjaannya dalam medan pertempuran, dia harus membawa senjatanya. Kalau tidak membawa senjatanya, maka dia akan mati di medan perang. Sama halnya juga ketika kita tidak belajar akan firman Tuhan, maka
ketika kita tidak benar-benar mempelajari akan firman Tuhan, maka hidup kita tidak akan pernah berubah. Kenapa tidak berubah? Karena kita sendiri tidak mempelajari buku yang tak tertandingi, yaitu Alkitab sendiri. Seperti yang kita lihat, Alkitab, buku yang tak tertandingi. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa ya. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan sendiri bahwa segala tulisan yang diilhamkan Allah. Setiap tulisan yang ada di dalam Alkitab, Allah sendiri yang mengilhamkan sehingga para penulis-penulis dapat menulis mengenai Alkitab atau mengenai cerita-cerita yang ada di dalam buku ini, yaitu Alkitab. Di sini juga mengatakan bahwa mengajar untuk menyatakan kesalahan dan untuk memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa. Ya, mengajar, menyatakan kesalahan kita, menyatakan kesalahan saya dan saudara, memperbaiki kelakuan saya dan saudara, mendidik orang dalam kebenaran. Luar biasa. Apa yang membuat Alkitab disebut sebagai buku yang tak tertandingi? Apa yang membuat Alkitab disebut sebagai buku yang tak tertandingi? Apakah karena Alkitab sangat tebal yang kita lihat seperti yang saya pegang saat ini? Apakah karena itu sehingga buku ini disebut buku yang tak tertandingi? Yang pertama, bisa kita lihat bahwa Alkitab di dunia. Baik, kita lihat yang pertama. Terlaris sepanjang masa. Terlaris sepanjang. Mengapa sehingga disebutkan terlaris sepanjang masa? Karena seperti kita lihat, kita mengetahui bahwa Alkitab sendiri mengatakan bahwa dia dapat merubah setiap kesalahan kita. Merubah kesalahan saya dan saudara. Dapat merubah kelakuan saya dan saudara supaya menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, distribusikan ke berbagai negara. Yang ketiga, terbaik sepanjang masa. Luar biasa. Yang ketiga mengatakan bahwa terbaik sepanjang masa. Ketika dia sudah mengatakan bahwa terbaik sepanjang masa, paling terbaik dari semua buku yang ada di dunia ini. Tetapi saat ini kita melihat saudara-saudari semua, di mana orang sendiri terlalu memfokuskan tujuannya hidupnya dengan ketika dia galau, ketika dia lelah, ketika dia tidak melakukan satu pekerjaan. Apa yang harus dia lakukan? Dia mencari berbagai banyak buku. Dia mencari berbagai banyak buku mengenai seperti yang saya sebutkan, novel dan lain-lain. Itulah yang membuat dia senang. Tetapi kita sendiri lupa akan buku yang satu ini, yaitu Alkitab. Karena di sini dikatakan bahwa Alkitab terlari sepanjang masa. Alkitab didistribusikan ke berbagai negara, terbaik sepanjang masa, dan lain-lain. Berbagai macam Alkitab atau senjata kita. Yang kedua, apa yang kita ketahui di dalam Alkitab dan isinya. Apa yang kita ketahui Alkitab dan isinya? Alkitab terdiri dari 66 buku, 12 buku
Bible atau Alkitab ditulis oleh 44 orang penulis. Ditulis oleh 44 orang penulis. Luar biasa ya. Ditulis oleh 44 orang penulis. Kedudukan penulis berbeda-beda. Ada sarjana, sastrawan, raja, gembala, pembesar, nelayan, pemungut buah ara, petani, cendekiawan, dan sebagainya. Ditulis 1500 sampai 1600 tahun. Dalam zaman yang berbeda, kebudayaan yang berbeda, dan bahasa yang berbeda pula. Namun tujuannya satu. Tujuan dari Alkitab ini yang kita pelajari, bagaimana Alkitab ini sendiri yang dapat merubah hidup saya dan saudara. Apakah kita kurang percaya dengan akan firman Tuhan ini yang terdiri dari 66 buku, 12 buku. Bible ditulis oleh 44 orang penulis dan berbagai kedudukan penulis. Apakah kita masih meragukan tentang itu? Apakah kita mau meragukan tentang orang-orang yang menulis akan buku ini? Namun tidak ada tulisan yang bertentangan satu sama lain dan berlaku untuk semua manusia. Mengapa? Saya ulang. Namun tidak ada tulisan yang bertentangan satu sama lainnya dan berlaku untuk semua manusia. Mengapa? Memang benar Alkitab ditulis oleh jari-jari manusia dan mengutarakan kata-kata manusia sesuai zamannya. Namun semua penulis, mari kita fokuskan pikiran kita. Memang benar Alkitab ditulis oleh jari-jari manusia dan menggunakan kata-kata manusia sesuai zamannya. Namun semua penulis dituntun oleh Allah melalui ilham dari Roh Kudus. Apakah kita masih mau meragukan semuanya itu? Apakah sampai saat ini kita mau meragukan tentang penulis atau masih kita meragukan tentang firman Tuhan ini? Seperti yang kita lihat, semua penulis dituntun oleh Allah melalui ilham dari Roh Kudus. Kita bisa lihat di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuatan-nubuatan dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita tidak boleh menafsirkan Alkitab menurut kehendak kita sendiri. Oleh sebab itu, di ayat 21 mengatakan bahwa sebab tidak pernah nubuatan dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nubuatan Alkitab tidak pernah dihasilkan oleh kehendak manusia, akan tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Roh Kudus. Yang ketiga, Alkitab dan pengetahuan. Ilmu alam mengatakan bahwa 500 tahun yang lalu Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Maka pada saat itu jelas diketahui bahwa dunia kita ini adalah bulat. Coba kita bayangkan. Ilmu alam mengatakan bahwa 500 tahun yang lalu Columbus menemukan benua Amerika pada tahun 1492. Pada saat itu jelas diketahui bahwa dunia kita ini adalah bulat. 2800 tahun yang lalu Alkitab sudah berkata dalam Yesaya 40 ayat 22, Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi. Tentu kita ketahui bahwa Dia bertakhta di atas bulatan bumi. Siapa yang dimaksud Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi? Tentu kita sudah mengetahui bahwa dunia ini adalah bulat, bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Yesaya hidup tahun 800. Nabi Yesaya berkata,
Yesaya 40 ayat 22, dia yang dimaksud adalah Tuhan bertakhta di atas bulatan bumi. Dan saat ini kita akan melihat bagaimana ilmu perbintangan. Ptolemy pada tahun 1800 tahun yang lalu berkata bahwa jumlah bintang di langit pada 1026, dan pada tahun 1600 guru Galileo mengajarkan bahwa bintang tidak terhitung banyaknya. Padahal Nabi Yeremia 2700 tahun yang lalu telah menuliskan bahwa bintang-bintang tidak terhitung banyaknya. Di dalam Yeremia 33 ayat 22, seperti tentara langit tidak terbilang dan seperti pasir laut tidak terkakar. Demikianlah aku akan membuat banyak keturunan hambaku Daud dan orang-orang Lewi yang melayani aku. Bisa kita melihat ini adalah salah satu cerita yang sangat luar biasa. Di mana presiden pertama Amerika Serikat mustahil memerintah dunia ini dengan baik tanpa Alkitab. Luar biasa. Mustahil memerintahkan dunia ini dengan baik tanpa Alkitab. Coba kita pikirkan. Mustahil memerintahkan dunia ini dengan baik tanpa Alkitab. Saya merasa setiap warga perlu mengecap pendidikan tinggi. Memang perlu kita mengecap atau mengejar akan pendidikan yang paling tinggi. Terkadang saking kita mengejar tujuan kita yang paling tinggi, kita lupa akan membacakan firman Tuhan. Tetapi saya percaya bahwa pengetahuan Alkitab tanpa pendidikan tinggi masih lebih baik daripada pendidikan tinggi tanpa pengetahuan Alkitab. Yang keempat, Alkitab dan mereka yang meragukannya. Apakah kita salah satu di yang keempat ini? Mereka yang meragukannya. Orang berkata Alkitab itu tidak sesuai lagi dengan aslinya. Yang kelima, Alkitab dan masa depan. Inilah yang perlu kita ketahui. Alkitab dan masa depan. Buku manakah yang dapat menandingi Alkitab dalam memberitahukan perkara yang akan datang? Nubuatan memberitahukan jatuh dan bangkitnya bangsa dan kerajaan ribuan tahun yang akan datang. Tentu kita melihat bagaimana mimpi Raja Nebukadnezar. Nebukadnezar bermimpi untuk peristiwa yang akan terjadi 3.000 tahun yang akan datang. Inilah nubuatan yang Tuhan nyatakan. Kita lihat bersama-sama. Bencana alam, peperangan, kelaparan yang terjadi di mana-mana. Matius 24:6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun awaslah, jangan kamu gelisah sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Di ayat yang ke-7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Di ayat yang ke-10, banyak orang yang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Di ayat yang ke-12, dan mereka makin bertambahnya kedurhakaan mereka, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan di ayat yang ke-38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Di dalam kitab Amos 3 ayat 7, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya. Para. Yang keenam, Alkitab dan kejujurannya. Alkitab bukan seperti buku-buku riwayat orang besar di dunia ini, autobiografi. Alkitab tidak menyembunyikan kekurangan, dosa dan kejahatan dari para pelaku dan tokoh yang diberitahukan. Ini sangat luar biasa. Kita melihat Alkitab tidak menyembunyikan kekurangan, dosa dan kejahatan dari para pelaku. Ketika kita berpikir bahwa Alkitab tidak menceritakan semuanya, itu berarti itu adalah salah saudara. Kenapa? Karena Anda sendiri tidak membaca akan firman Tuhan. Contoh, Nuh mabuk, Abraham bohong, Musa memukul batu, Elia minta mati, Daud bersinah, dan sebagainya. Walaupun seorang itu dikasihi dan dipakai oleh Allah untuk mengadakan tanda-tanda ajaib, namun dengan tanda dinyatakan di mana titik-titik kelemahannya. Bagaimana ketakutan, kesusahan, keraguan, keberanian, pengharapan, pengorbanan, dan kasih dari hamba Tuhan
tersebut dijelaskan dalam Alkitab. Di dalam Roma 15 ayat 4. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita. Supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari Alkitab suci. Apakah kita mau meragukan akan firman Tuhan? Apakah masih kita mau melakukan hal-hal yang kadang membuat kita bosan? Kita mau mencari kesenangan dengan membacakan buku-buku yang lain. Di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Ketika kita menganggap buku ini adalah pelita dan terang bagi kehidupan saya dan saudara, apakah masih kita meragukan tentang buku ini? Kita melihat bersama-sama bahwa Alkitab adalah buku yang tak tertandingi di sepanjang masa. Apa saja yang harus kita buat dengan Alkitab yang kita miliki? Apakah perlu kita menyimpan akan Alkitab ini sehingga semua debu menempel pada Alkitab ini? Apakah kita hanya mau disuruh baca baru kita bisa membuka Alkitab kita? Apa yang harus kita buat dengan Alkitab yang kita miliki? Yang pertama, kita harus mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Terima Alkitab sebagai suara Allah. Jadikan Alkitab sebagai komentar yang terbaik. Lakukan apa yang dikatakan. Dengan 4 poin ini, 4 pelajaran ini dapat kita ambil maknanya, dapat kita tanamkan dalam kehidupan kita. Pelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh. Apakah saya sudah melakukan Alkitab ini dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah benar-benar menerima Alkitab sebagai suara Allah? Apakah kita sudah menjadikan Alkitab sebagai komentar yang terbaik dalam hidup saya dan saudara? Marilah kita lakukan apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Karena firman Tuhan atau Alkitab ini adalah buku yang tak tertandingi. Di dalam 2 Timotius 3:16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Segala tulisan yang diilhamkan memang bermanfaat untuk saya dan saudara. Karena dari firman Tuhan ini dapat merubah hidup kita, dapat memperbaiki kelakuan kita, dapat melakukan atau menjaga kita setiap apa yang kita lakukan ketika kita membaca akan firman Tuhan. Ketika kita sudah melakukan 4 poin tadi mengenai apa yang harus kita lakukan dengan Alkitab ini. Ketika kita membaca Alkitab ini dengan sungguh-sungguh, maka hidup kita akan diubahkan oleh firman Tuhan ini. Maka ketika Yesus datang yang kedua kali, maka saudara dan saya akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang baru saja kami dengar. Kiranya dengan firman ini dapat menguatkan hati kami, supaya lebih hari lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Ampuni setiap kesalahan dan perbuatan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga.